Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Azuri dari Universitas Pelita Bangsa, kelas TI 21C3. Proyek fisika saya bertemakan fisika energi dan energi terbarukan. Apa itu energi? Energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Joule adalah satuan SI untuk energi. Diambil dari jumlah yang diberikan pada suatu objek atau melalui kerja mekanik dengan memindahkan sejauh 1 meter dengan gaya 1 Newton. Ada berbagai bentuk energi di fisika, di antaranya yang pertama, energi kinetik merupakan energi yang disebabkan oleh gerak benda yang memiliki berat atau massa. Semua benda yang bergerak dengan kecepatan akan memiliki energi kinetik, sementara benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah X M kali V2. EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, sedangkan M adalah massa benda dan V adalah kecepatan benda. Semakin benda bergerak cepat, maka energi kinetik dalam benda tersebut akan semakin besar, sama halnya dengan massa benda. Ketika massa benda semakin besar, maka energi kinetik akan semakin besar juga. Beberapa contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang konstan. Yang kedua, ada energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisi benda tersebut terhadap acuannya. Energi potensial terbagi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Energi potensial gravitasi adalah energi yang tersimpan dari hasil interaksi gravitasi bumi dan benda. Sementara energi potensial elastik adalah energi yang tersimpan pada benda-benda elastik seperti karet dan pegas. Rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H. EP merupakan energi potensial, M merupakan massa, G merupakan percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi benda. Semakin tinggi posisi benda dengan titik acuannya, maka energi potensial gravitasinya akan semakin besar. Pada kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat energi potensial dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Yang ketiga dan terakhir adalah energi mekanik. Energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Rumus energi mekanik yaitu EM sama dengan EK plus EP. EM merupakan energi mekanik, EK merupakan energi kinetik, dan EP merupakan energi potensial. Dari rumus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa energi potensial dan energi kinetik memiliki nilai yang sama besar. Saat energi potensial dan kinetik memiliki nilai yang besar, maka energi mekaniknya akan memiliki nilai yang besar juga. Selanjutnya, kita akan membahas energi terbarukan. Energi terbarukan bisa kita artikan juga sebagai sebuah sumber daya energi yang masih bisa dengan cepat dipulihkan atau dibuat kembali secara alami dan mempunyai proses yang berkelanjutan. Energi terbarukan bisa berasal dari energi tidak terbarukan yang berhasil diolah secara baik agar tidak habis dan akan bisa selalu dipakai dalam waktu yang lama. Energi terbarukan juga bisa hadir karena adanya perkembangan teknologi yang terus mendorong untuk terciptanya sumber energi alternatif yang banyak bisa kita temui saat ini. Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis energi yang ada di sekitar Anda. Dalam kesehariannya, sebenarnya ada sangat banyak ragam energi yang bisa kita temui. Energi tersebut masing-masing mempunyai fungsinya sendiri dalam keseharian kita. Penggunaan energi yang terus meningkat setiap saat membuat manusia harus mempunyai opsi lain dari energi yang sudah ada saat ini. Jenis dari energi sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu energi yang terbarukan dan energi yang tidak terbarukan.
Untuk lengkapnya akan saya jelaskan sebagai berikut. A. Energi yang terbarukan. Dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, konsep dari energi yang terbarukan sendiri baru mulai dikenal secara luas pada tahun 1970-an. Kemunculan dari energi yang terbarukan merupakan sebuah antitesis atas pengembangan dan penggunaan energi yang tidak terbarukan secara masif dan besar-besaran. Selain mempunyai kemampuan untuk bisa dibuat dan dipulihkan kembali, energi yang terbarukan ini dipercaya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi polusi lingkungan karena sifatnya jauh lebih bersih dan aman bagi lingkungan. Lalu B. Energi yang tidak terbarukan. Sejak awal ditemukan, energi yang tidak bisa terbarukan ini merupakan salah satu solusi untuk sumber daya yang paling mudah untuk digunakan. Selain membutuhkan proses yang lebih singkat, energi yang tidak terbarukan juga awalnya sangatlah berlimpah sehingga manusia terus melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Ketergantungan manusia atas energi yang tidak terbarukan semakin meningkat ketika jumlah kendaraan pribadi terus bertambah. Bahan bakar fosil adalah salah satu energi yang tidak terbarukan yang paling banyak digunakan dalam keseharian hidup manusia. Bahan bakar fosil sangatlah mudah untuk digunakan sehingga menjadi sumber energi utama untuk menggerakkan kendaraan yang ada. Yang kedua, jenis-jenis energi yang terbarukan. Di sekitar kita terdapat banyak jenis sumber energi terbarukan yang bisa Anda manfaatkan dengan pengolahan yang sederhana. Energi yang terbarukan ini bisa membuat manusia menjadi punya pilihan terbaik untuk menopang hidupnya. Di bawah ini merupakan beberapa jenis energi terbarukan yang membutuhkan biaya minim agar bisa diolah menjadi energi yang bisa dipakai. Contohnya adalah yang pertama adalah tenaga surya, yang kedua tenaga angin, yang ketiga panas bumi, yang keempat biomasa, dan yang kelima tenaga air. Ketiga, manfaat energi terbarukan. Energi terbarukan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berikut manfaat dari energi terbarukan. Yang pertama, tersedia melimpah di alam, tidak akan habis dan ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. Yang ketiga, perawatan relatif lebih mudah dan murah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi tak terbarukan. Yang keempat, membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. Yang kelima, lebih murah daripada energi fosil dalam jangka panjang. Dan penjelasan terakhir adalah tentang kekurangan energi terbarukan. Meski penuh manfaat, energi terbarukan juga memiliki kekurangan. Namun kekurangan tersebut bisa tertutupi oleh besarnya manfaat yang didapat. Berikut kekurangan-kekurangan yang dimiliki energi terbarukan. Yang pertama, biaya awal besar atau investasi yang membutuhkan dana yang cukup banyak. Yang kedua, sebagian besar sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. Yang ketiga, energi tambahan yang dihasilkan energi terbarukan harus disimpan dalam sistem penyimpanan seperti baterai supaya tidak terbuang sia-sia. Yang keempat adalah masing-masing sumber energi terbarukan memiliki kelemahan teknis dan sosialnya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.